hidup ini tetap. Jadi Allah tidak ada pernah menjanjikan, atau Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini abadi, bahwa hidup ini lapang terus, bahwa hidup ini tertawa terus, hidup ini moncer terus. Itu enggak ada. Tetapi yang ada satu hukum, namanya hukum tadawul dan hukum tahalluq. Hukum tadawul itu hukum bergiliran, pergeseran. Jadi hidup ini memang dipergilirkan gitu. Gak ada yang tetap. Yang tetap satu aja, yang tidak pernah berubah itu ya berubah. Hidup selalu mesti ditunduk pada hukum perubahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada yang membawa catatan, silakan diambil, dibuka untuk dicatat. Tema itu nanti bisa dilacak dalam surat Al-Imran ayat 140 dan 142. Begitu juga nanti bisa ditemukan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Diikuti terus surat Al-Anbiya ayat 34-35. Maaf, 35. Dibuka juga dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 124. Surat Al-Qasas ayat 88. Surat Al-Ankabut ayat 2. Nanti dibuka. Terus kemudian jawabannya nanti bisa dibuka dalam surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Surat Toha ayat 25-27. Nanti dicek. Begitu juga bisa di Musnad Ahmad hadis yang 1481. Dan di Sahih Muslim hadis yang 2999. Ya, kalau memang kita mengharapkan hidup ini kian hari kian bertambah baik, kian bertambah berkah, Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." May yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah itu menghendaki hambanya ini hidupnya baik, hidupnya berkah, maka pasti dibukakan pintu hatinya ini, dorongan rela berkorban untuk tambah hari tambah ilmunya, tambah hari tambah ilmunya, tambah hari fakih terhadap agama ini. Jadi termasuk Bapak Ibu yang datang di sini, termasuk hamba Allah yang dijanjikan tadi hidupnya baik. Itu sabda Rasulullah. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana tidak beruntung ketika masuk ke sini sudah barang tentu dengan i'tikaf, sholat tahiyat masjid, kemudian sholat duha walaupun itu 2 rakaat. Dan kalau tadi riwayatnya habis kajian ini nanti ada sholat jamaah duha. Datangnya di sini dengan niat, dengan i'tikaf, dan kemudian diikuti dengan majelis taklim kajian ini sudah luar biasa.
Jangan pernah menyerah di pintu-pintu ini. Kemudian yang ada hanya kita kosong lompong, tidak. Setiap pintu masjid dijaga oleh para malaikat. Malaikat selalu mencatat siapa saja ahli masjid. Dicatat. Apalagi hari Jumat, begitu datang hari Jumat, ada khusus malaikat yang mencatat di masjid. Hadisnya ini sahih. Jadi dicatat oleh malaikat siapa yang pertama kali itu datang, dicatat hingga sampai khotib naik mimbar ditutup catatan itu. Lantas malaikat itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Kayak begini ya begini, ya demikian. Jadi sayapnya dipak-pakan itu untuk menaungi kita kalau ada dosa diampuni dan mendoakan kita. Di antara hamba yang didoakan oleh malaikat ya di masjid dan nanti di majelis nanti. Oleh karena itulah sangat beruntung sekali itu. Bahkan di kitab yang ditulis Syekh Al-Mundhiri itu At-Targhib wa Tarhib, insyaallah halaman 52. Hadis dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu bepergian lewat, mestinya tidak sengaja katakanlah mau refreshing di depan sana, lantas di sini ada majelis taklim. Nah, bepergiannya tadi tidak amat sebegitu penting. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu menemui di situ itu pertamanan dari pertamanan surga, fartamu, berhenti, masuk, ikut bergabung, duduk manis, dengarkan apa yang disampaikan Ustaz. Kemudian qultu ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa itu pertamanan surga? Qala Rasulullah menjawab, majalisul ilmi, majelis taklim, majelis ilmu. Maka keberuntungannya banyak. Siapa saja yang gemar, tidak pernah absen, ikut bergabung ke majelis taklim, lewat mendengar, diharapkan oleh Rasulullah ikut bergabung. Itulah riyadul jannah. Jadi ini pertamanan surga. Tentu kalau kita kepingin nanti masuk surga, ya yang buat kita sendiri. Di antaranya gemar datang ke majelis taklim. Oleh karena itu saya katakan majelis ini adalah majelis yang sangat berkah. Sama halaman yang ke-52 ada dari Ibnu Abbas juga. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qila. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dikatakan qultu ya Rasulullah, ayyu jalasuna khair. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik tak ambil, tak jadikan teman duduk? Kalau Rasulullah katakan, bersabda, man dzakarakumullah, man dzakarakumullah ru'yatahu. Kalau kamu melihat orang itu, ingatkan kepada kalian akan adanya Allah. Itu parameter. Pertama, wazidah ilmukum, dan nambah ilmu, mantiku, apa yang boleh cari. Wadzakirkum bil akhirati,
amal. Dan kalau kalian lihat perilakunya, ingatkan kepada kalian akan adanya akhirat. Parameternya kalau kita ini duduk kita berkah dengan orang yang bawa berkah itu 3 aja. Pertama, kalau kita ketemu duduk bersama orang itu, ngantarkan kita ingat adanya Allah. Di sini kan majelis yang ingatkan kita akan adanya Allah. Yang kedua, ucapannya nambah ilmu. Yang ketiga, apa yang dia lakukan kepada kita itu akan adanya akhirat. Parameternya 3 itu aja. Kita duduk dengan siapa saja, parameternya itu berkah tidaknya, ngantarkan ingat kepada Allah tidak. Nambah ilmu kita tidak, mengingatkan akan ada akhirat tidak. Ya sudah, itu aja parameternya. Kalau ada, itulah yang berkah. Kalau tidak ada, tidak berkah. Punya HP, dikatakan HP kita berkah kalau mengantarkan kita kepada Allah. Kalau nambah ilmu kita dan mengingatkan kepada kita akan akhirat. Kalau tidak berkah HP kita. Parameter sudah itu. Nah, tema tadi sebenarnya tidak bisa satu episode panjang. Bagaimana saya membacakan kitab itu kan banyak. Tafsir yang tak bawah ini Fathul Qadir yang ditulis Muhammad Ali bin Muhammad Asy-Syawani yang dikenal dengan tafsir Surani. Saya senang membaca tafsir ini karena ditinjau dari sisi berbagai macam bahasa. Yang kedua, saya tadi membawa Sirajul Thalibin, Sarah Syekh Islam Muhammad Dahlan Al-Jampasi Kediri, 60 tahun yang lalu tulis. Jadi ulama Nusantara yang moncer di dunia. Pondok Jampes. Ini kitab Sarah dari Minhajul Abidin yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di ujung akhir Minhajul Abidin ila Jannatin Na'im itu disarahi, dianalisis, dijelaskan oleh ulama Indonesia. Ya ini ditulis. Ini kan DKI Darul Kutub Ilmiah. Ada 2 jilid. Utamanya nanti ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim halaman 5. Tapi tidak mungkin menurut saya menyampaikan kemudian apa namanya tadi seperti balah di pondok itu waktunya habis. Tapi bisa dibaca. Kemudian bisa dibuka di Sahih Muslim tadi. Yang hadis yang 2999. Dan juga dibuka dalam Musnad Ahmad hadis yang 1481. Tapi tidak mungkin waktu yang tadi 1 jam untuk menyampaikan tadi. Maka nanti saya padatkan kalau suatu misal ada takdir belum sampai tuntas, yang mudah-mudahan kita semua masih berumur panjang dan masih ada takdir ketemu lagi. Kamu mau silakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, temanya tadi sudah tak sampaikan. Ini majelis mulia, ini majelis utama. Maka diniatkan yang belum itikaf, niat itikaf, diluruskan niatnya, jangan niat yang aneh-aneh. Ya ilahi anta maksudi waridauka maqsudi. Ya Allah, aku datang ke masjid yang mulia ini tiada satu tujuan kecuali satu, ingin dekatkan diri kepada Engkau. Dan hanya Engkau yang kami tuju dan ridhomu yang aku cari. Jangan sampai dari ridho yang lain. Kalau memang ada niatan yang lain di exit. Ya. Ini kalau tak jelaskan
Ini jadi saksi. Pakaian saya jadi saksi. Mulai dari kopiah sampai bawah. Karpet ini jadi saksi. Hidup ini disaksikan, direkam 3 tempat. Pertama di kampus memori. Maka saya ingat apa pakaian yang tak pakai saat di taman kanak-kanak dulu. Ingat persis. Karena apa? Ibu kampus. Ibu kampus itu ya satu jaringan jempol inilah dalam otak kita yang itu merekam segalanya. Kalau orang amnesia sebenarnya yang bermasalah trouble adalah ibu kampus itu. Lalu yang kedua, direkam gen kita, letaknya di tulang ekor. Saat bapak ibu kita nanti meninggal dunia tidak akan pernah hilang. Utamanya di gennya, letaknya di situ. Kalau perbuatan baik diulang-ulang terus, maka nanti akan ditularkan kepada anak cucunya. Jadi kalau seperti ini masih punya putra seperti ini kan sudah diformat, diinstal. Ini keterangan mas? Ya. Itu terekam. Kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk direkam oleh gen kita. Ini hati-hati kalau kita berbuat. Yang ketiga, alam semesta ini semuanya merekam. Fisika modern tidak ada, tidak mati. Ini rekam. Ini pun juga berubah. Maka ketika kita ini melakukan sesuatu, mikirkan sesuatu, hati-hati. Selalu direkam dan ada rekam. Nah oleh karena itu luruskan dulu niatnya. Ulama salaf mengantarkan kepada kita agar kita ikhlas dan dapat ridha dari Allah. Maka tadi ya ilahi kata maksudi waridaka matlubi. Satu aja alatnya untuk menggapai ridha Allah. Jangan sampai yang lain. Kalau toh meninggal dunia syahid akhirat. Jadi kalau Allah takdirkan kita meninggal dunia dan majelis taklim yang kita ikuti tadi niatnya ikhlas tulus, tidak ada yang lain, meninggalnya itu husnul khotimah. Karena belum menjamin juga ada orang sholat lantas meninggal dunia. Kalau sholatnya tidak ikhlas, bukan husnul khotimah. Qari'ah yang tadi melantunkan suaranya bagus indah karena nikmat pemberian Allah. Jika tadi tidak diniati dengan ikhlas, tulus ikhlas, jadi petaka juga. Kalau seorang meninggal dunia zahir tampak itu kebaikan, tapi karena tidak ikhlas maka gugur. Maka niat ini nanti hati ini nanti yang akan bisa menjawab persoalan yang kita ada. Baik, Bapak Ibu yang kita hormati Allah. Jadi kembali kepada tema yang kita angkat untuk dijelaskan di sini. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup ini abadi. Dalam sekarang tunduk pada hukum tadabur. Coba tolong dibuka surat Al-Imran 140. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyam saskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithlun. Wa tilkal ayyamu nudawwilha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkumus syuhada. Innallaha la yuhibbul zalimin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi 2 tahun setelah Rasul hijrah. Kalau perang Badar, karena sebelum perang Uhud didahului perang Badar, terjadi sebelumnya, setahun sebelumnya, 1 tahun setelah hijrah ke Madinah. Tahun Masainya 624. Masai itu perang Badar dan perang Uhud 625. Di perang Badar Allah mentakdirkan, menggilirkan
menetapkan kodok takdirnya pasukan muslimin yang bisa matahkan pasukan kafir. Jumlah tentaranya hanya 313. Sementara pasukan kafirin muslimin kurang lebih ada 1000. Di perang Uhud wahid sebenarnya kemenangan di tangan pasukan muslimin. Hanya saja sebagian pasukan tidak mengikuti instruksi Rasulullah, jangan tinggalkan pasukan. Tetapi tergiur sesuatu yang ditinggalkan oleh pasukan kafir tadi. Maka rame-rame datang ke bawah Jabal Gunung yang sekarang dengan Jabal Roma itu, ngambil barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan kafir tadi. Maka kembali pasukan kafir musyrikin menempati pos Jabal Roma tadi. Maka kemudian patahkanlah pasukan muslimin, termasuk paman Rasulullah Sayyidina Hamzah pun meninggal dunia satu. Dari situlah kemudian terbesit dalam hati ini di antara salah satu asbabun nuzulnya. Kita ini kan berada dalam kebenaran, pada tauhid yang benar, memperjuangkan dan menolong membantu masyarakat agar terhindar dari syirik. Tapi mengapa bisa dikenal? Ini di antara wakil asbabun nuzulnya itu bergumam itu pasukan-pasukan muslim. Turunlah ayat itu. Iyam sahkum qarkum faqad masal qauma qarkum itu. Jika kamu terluka, banyak pasukanmu terluka dan bahkan banyak meninggal dunia, dan kamu dipukul mundur, bukankah dulu juga pernah pasukan kafiri, pasukan musyrikin itu juga bisa kalian kalahkan? Bahkan tentaramu hanya 313. Maka kemudian Allah berfirman tadi, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kemenangan dan kekalahan itu seperti itu kan, baik yang benar maupun yang salah, yang berada dalam yang hak maupun dalam benar yang batin, itu diperkirakan. Itu sama dengan kita. Kalau sudah merasa sudah sholat, bukan hanya terbatas yang fardu, tidak terbatas kepada tahajud, Tuhan dijalani, tahajud jalani, puasa Senin Kamis dijalani, bahkan puasa Daud, sedekah sudah, zakat juga tidak pernah tidak diberikan. Persepsi kita kalau sudah demikian bisa ngatur Allah. Seharusnya tidak pantas jam sakit seperti itu. Seharusnya tidak pantaslah aku ini ekonomiku lagi sedang agak semacam sekarang ini. Seharusnya tidak demikian. Tuh, anakku kayak seperti ini. Jangan persepsi kita. Kalau sudah soleh, kalau sudah imannya kuat, kokoh, tiap hari ikut ke masjid, terbebas dari masalah. Tidak. Maka kita minta tadi dibuka surat Al-Mulk ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup ini liyabluwakum, agar Allah ingin tahu untuk uji siapa kita yang benar-benar berimannya sejati, mana yang imannya main-main. Gak bisa kita mengatakan kepada istri, aku cinta padamu, I love you. Tapi mesti harus dibuktikan cinta itu. Begitu juga kalau kita ingin cinta kepada Allah, Allah tidak terima kalau Anda kalian buktikan benar kalau kalian cinta kepada sampai di mana pengorbananmu kalau memang kalian cinta kepada hidup ini tidak lepas
dari masalah, dan itu ujian aja. Nggak ada yang kita ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, bersuami beristri ujian, tidak ada suami tidak ada istri ujian, punya anak ujian, tidak punya anak ujian, kaya ujian, miskin ujian, jabatan ujian, pensiun ujian. Ada. Manusia tidak pernah diuji. Gak ada orang selamanya ketawa terus. Gak ada. Pada suatu saat pasti menangis. Gak ada orang lama terus. Gak ada. Pasti nanti pasti sepi. Gak ada orang dipuja terus, tapi nanti bisa berbalik, dicecar, dimaki dan dibully. Maka ketika kita di atas, jangan lupa daratan. Ketika di bawah, jangan lupa ingat. Ujian pasti, maka masalah satu kesehatan. Apa saja yang ditimpakan kepada kita, itu ujian. Maka nanti dibuka juga di surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini tadi. Kita tidak akan hidup terus. Pasti ada satu saat di mana kita dipaksa oleh Allah pisah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan pendekatan apa sih kita cinta yang kita lulukan. Hanya persoalan waktu. Pasti. Walaupun ada corona atau tidak ada corona, pasti. Jangan dikira setelah corona nanti hilang meninggalkan kita lantas kematian tidak akan menghampiri kita. Enggak, kematian tidak akan kenal itu corona atau tidak corona. Kalau sudah takdir ada, pasti dijemput. Enggak mungkin malaikat Israfil itu salah alamat. Mestinya yang jadi Pak Soleh, lantas alamat tiga. Apa keliru tersesat di sebelah tidak bisa. Nah ini nanti dikaji di surat apa? Dikaji di Arba'in Nawawinya. Arba'in Nawawi hadis yang keempat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diteruskan wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap kita mesti akan merasakan kematian itu, dan kami memujimu bisyarri dengan sesuatu yang kalian tidak suka. Idealitasnya tidak sesuai dengan realitas. Namanya teori difference of theory kalau bahasa penelitian itu. Jadi kalau kita mau meneliti berangkatnya dari itu tadi, kacamatanya apa namanya diskrepensi of teori diskrepensi teori kesenjangan antara yang diidealkan, yang dicita-citakan, yang diinginkan, yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu masalah. Atau bisa teori blok, maunya saya ke sana tapi diblokir oleh masalah. Mau ke S2, kan ada syarat S2, IP harus 3, menguasai 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Aljuwin. Terus kemudian ada biaya. Tadi diblokir kita itu namanya masalah. Kepintaran orang, kepintaran seorang hamba, bukan parameternya ketika nilai IP-nya ini pulau, tidak. Ketika dia bisa tidak menyelesaikan urusan hidup di depan, mengendalikan keluarganya, mengendalikan ekonominya, bahwa dirinya ada tugas politis, ada tugas sosial, bisa jalankan tidak. Nah, jadi dia ada manusia hidup yang tidak pernah ada masalah pasti, maka masalah itu satu penyelesaian. Kadang diuji dengan yang nggak menyenangkan, tiba-tiba istri sakit, sama sekali tidak mengharapkan, ada keinginan di sini. Suaminya nggak sesuai dengan harapan, anak yang dicita-citakan meleset.
Fisari berkali, tapi kadang yang baik, yang muncul ekonomi normal, setiap usahanya mendapatkan profit banyak, keuntungan besar. Tapi ingat, jangan sombong itu juga ujian. Terus kemudian berikutnya surat Al-Baqarah ayat 155, tak padatkan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Saya senang membaca ayat ini. Akan mengingatkan kepada kita satu keniscayaan. Wawunya itu namanya wawu istisna. Mabni alal fath, lama halalu dengan tahu. Jadi tidak ada kaitannya dengan. Jadi itu sudah ganti ailnya. Wawu itu kan macam-macam. Ada wawu mania, ada wawu akar, ada istisna. Walamu lamnya ini waqi'atan bijawabil qasam makhluk at-taqdir wallahi. Jadi kalau itu ditulis lengkap, wallahi, demi Allah, demi aku, yakti jajal sapa ingsun ing sira kabeh. Bisain kelawan sani ciri-ciri. Kalau bahasanya pondokan itu gitu. Dan seterusnya itu tadi yang tak sampaikan tadi, nggak mungkin waktunya habis. Jadi tadi mengapa tak sampaikan masalah satu keniscayaan pasti. Allah berjanji, wallahi, demi aku, demi Allah, demi aku. Lana betulan aku, sungguh kami pasti uji. Bisain dengan sesuatu minal khawfi, sedikit rasa takut, rasa khawatir. Siapa yang datang di sini tidak akan ada takut? Pasti ada yang takut. Ini kan ditakut. Apa ya? Takut. Takut apa? Virus COVID corona. COVID-19, corona. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut meninggal. Yang ditakuti bukan sakitnya, yang ditakuti bukan coronanya, tapi yang ditakuti mati. Pertanyaan besar, kenapa masih takut mati? Kalau takutnya normal, tidak ketakutan, tadi sedikit takut, itu kan normal tadi. Tapi kalau kenapa ketakutan, itu sudah gangguan psikologis. Perlu konsultasi. Mesti ada sesuatu yang tidak beres dari perjalanan hidupnya. Maka orang yang hidupnya dapat ridha dari Allah, buka itu surat Al-Hujurat. Maaf, surat Al-Hijr ayat 7, 28, 29, 30. Hidupnya akan tenang. Israel datang tenang. Bahkan ada makom orang hamba ini yang ketika meninggal dunia, Allah masih tahu ini. Imam Ghazali sebelum meninggal dunia sudah mengetahui. Maka kata siapa? Kita pun kalau memang hati ini bersih, yang pasti setiap amal, ya ilahi anta maksudi, walidokah matlubin. Gak ada kepentingan kecuali satu aja, menggapai ridha Allah. Maka ketika Israel datang, ya ayyatuhul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah dunia. Rabbi, kita hadapkan Tuhanmu, radiyatan kali ridha, radiyatan dan diridhoi. Ridho itu senang, ridho itu puas. Saat Israel datang sudah terlihat sudah apa yang sedang dijalankan selama ini aja sudah dapat. Maka dirinya tenang.
Tidak takut, tidak khawatir, tidak jelas apa namanya ini. Tidak takut, tidak khawatir. Tenang. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Sudah ada seruan, masuklah kalian kepada hamba-Ku yang ahli ibadah, ahli surga. Masuklah ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang tidak pernah takut? Karena ada takut mesti ada harapan, tidak ada yang tidak pernah harapan. Yang ada di sini ada yang takut, mesti ada punya cita-cita, ada keinginan, ada harapan. Saya pernah membaca bukunya, buku psikologi yang ditulis oleh William James, psikolog Amerika. Yang katakan, kalau kalian pergi ke satu kota, di sebuah negara, mungkin kalian tidak jumpai mall, nggak kalian jumpai. Bisa jadi pasar, mungkin bisa jadi tidak kalian jumpai. Gedung bioskop, mungkin bisa jadi tidak kalian jumpai. Tetapi William James mengatakan, pasti ada sesuatu yang mesti kalian jumpai dan tidak mungkin. Tidak apa itu? Tempat peribadatan. Kalau Muslim mesti ada masjid atau musola. Kalau Nasrani mesti ada gereja. Kalau kaum Hindu mesti ada vihara. Dan seterusnya. Mengapa? Ditanyakan sendiri oleh William James. Karena manusia punya fitrah. Fitrahnya apa? Mesti ada rasa takut dan mesti punya harapan. Masjid ini dibangunkan juga dalam rangka itu, menyediakan kebutuhan sosial masyarakat. Karena setiap kita mesti ada itu. Jadi satu yang pasti kita ada, masalah enggak mungkin mesti kita ada. Minal khawfi wal ju', lapar bukan karena enggak ada materi yang dimakan. Bisa jadi ada yang dimakan, tapi dokter menyarankan jangan makan nasi karena gula darahnya tinggi. Berbagai cara yang ditutup oleh Allah untuk uji kita. Bajui bisa memang karena musibah sulit untuk mendapatkan makanan. Wana kasih minal amwali, dan kekurangan harta bisa karena musibah juga. Bisa karena dicuri orang, bisa diambil orang, bisa karena untuk berobat. Wal anfusi, bisa jadi ada keluarga yang meninggal atau sakit, atau dirinya sehat, dirinya sakit. Bahkan mati dan kekurangan buah-buahan, usaha pertaniannya bangkrut, jeblok. Wabashiri sabiri berbunga pura. Wabashiri sabiri as-sabirin yang wong akeh kang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya Bapak Ibu ini musim kemarau panjang, tiba-tiba cuaca dalam keadaan gelap, halilintar menyaut sana sini, ada rasa takut tidak? Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada apa? Tapi kira-kira ada harapan tidak? Ada harapan kan? Harapannya apa? Mungkin ini akan turun hujan. Walaupun petir bersambaran, ketakutan, kekhawatiran, tapi masih ada sedikit harapan. Mungkin ini nanti akan turun hujan. Air kehidupan akan didatangkan oleh Allah. Jadi kalau sesuatu masalah itu suatu keniscayaan, suatu yang pasti tidak bisa dihindari. Lantas apa jalan keluarnya? Di antara yang ditawarkan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah, supaya kita ini tumbuhkan kesadaran. Bukankah pintu hati kita? Ini yang paling menentukan.
stres atau tidak, bermasalah atau tidak, itu dijajah, maka alam nasrah laka sadrak. Mungkin nih kalau kita belajar bahasa kan fi'il mudhari', tapi ini kalau ada pola istifham kemudian dimasuki oleh Nabi, maka fi'il mudhari' itu menjadi madi. Bukankah telah kubutakan untukmu hatimu? Jadi Allah menawarkan sebelum Rasulullah ditugaskan untuk merahmati rahmatan lil alamin, apa yang dipersabkan oleh Allah, dajjalnya ini dilapangkan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nyerna ake insur angka maring saking sira wizrak indosa. Jadi yang ditawarkan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah, subjeknya kita, hati ini yang dilapangkan, ditumbuhkan satu kesadaran. Apa yang ditumbuhkan? Kesadaran apa yang ditumbuhkan? Bapak dan saudara sekalian, inilah yang mesti harus diwariskan kepada anak-anak. Apa? Bahasa Imam Ghazali, qawaidul aqaid. Itu yang harus dibudeli. Kalau kita punya anak parameter ya tadi, bekali imannya kuat, menguasai sains dan teknologinya tinggi, amalnya baik, baru eksis dalam menghadapi apa saja. Sejak kecil sudah diajak seperti ini. Hitungan format instan.